Saudara-saudara terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sedang berada di rumah kakak saya dan saya merasa selalu saya kembali ke rumah kalau saya tinggal di rumah kakak saya di Purworejo. Karena Purworejo adalah tempat saya dibesarkan. Begitu banyak kenangan indah yang tinggal di pikiran, di perasaan, di hati saya. Dan setiap kali saya kembali selalu saya disegarkan. Bahkan ketika saya sudah mulai merasa banyak pikiran, terbebani, saya kembali ke Purworejo selalu merasakan kesegaran dan ketenangan. Dan seringkali saya tergoda untuk kemudian mulai memikirkan untuk kembali saja ke Purworejo, menikmati masa tua. Karena selama ini sudah begitu banyak bekerja, selalu untuk orang lain. Mendampingi, menghibur, meneguhkan, tetapi selalu untuk orang lain. Kadang-kadang ada godaan dan kemudian timbul pertanyaan, apakah salah kalau saya juga kemudian menikmati masa tua saya dengan kedamaian, tidak banyak berpikir, okelah sudah cukup mengabdi, memuliakan Tuhan, melayani sesama, berpikir untuk orang lain, berbuat untuk orang lain, dan saatnya untuk berpikir tentang diri sendiri. Menikmati masa tua yang damai, tidak banyak pikiran, tenang, kumpul dengan keluarga. Aduh, rasanya senang sekali, dan itu godaan. Tetapi, saudara-saudara yang terkasih, saya kemudian ingat dan menyadari bahwa hidup tidak seperti itu. Hidup itu bukan untuk kemudian memikirkan tentang diri sendiri, pensiun, menikmati masa tua. Tidak ada seperti itu. Itu ilusi. Hidup tetap harus menghasilkan buah sampai akhir. Sampai kemudian tidak bisa apa-apa. Kita harus hidup sampai pada kepenuhannya yang paling penuh. Kita harus menghasilkan buah yang paling akhir sampai akhir. Tetap harus menghasilkan buah. Tidak ada pensiun. Dan Tuhan sendiri mengatakan justru ketika kita sungguh-sungguh sudah menjadi makin senior, kita makin harus mengabdi, makin harus pasrah dan taat. Dalam bahasanya yang sangat sederhana, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri dan pergi kemana engkau mau. Tetapi nanti kalau engkau sudah menjadi tua, orang lain akan mengikat pinggangmu dan menuntun ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Jadi saudara-saudari terkasih, kalau Anda merasa bahwa Anda itu begitu sibuk menghabiskan waktu terus-menerus untuk orang lain, untuk orang lain, untuk orang lain, dan kemudian bertanya diri, kapan untuk diri saya sendiri? Cukup punya me time sebentar. Tetapi me time bukan hanya untuk diri sendiri pertama-tama, tapi untuk bisa kembali memperoleh kekuatan dan kemudian melayani lagi, bekerja lagi untuk orang lain. Karena hidup memang seperti itu. Bapak Suci Fransiskus mengatakan, sungai tidak minum dari airnya sendiri. Pohon mangga tidak makan dari buahnya sendiri. Pohon mangga makan dari akar yang menyerap nutrisi dari tanah, yang mempunyai nutrisi dari banyak sekali pohon-pohon, binatang-binatang yang lama sudah mati dan kemudian memberikan dirinya sampai terurai menjadi nutrisi yang sehat bagi setiap pohon. Maka kita juga harus terus menghasilkan buah, terus sampai akhir, sampai tidak bisa lagi. Kita harus hidup sepenuhnya sampai sepenuh-penuhnya, sampai kemudian saatnya tiba, kita harus terurai dan kemudian memberi nutrisi untuk bumi ini. Tidak ada itu pensiun. Yang ada adalah berkarya, menghasilkan buah, terus-menerus, sampai sepenuh-penuhnya, sampai sehabis-habisnya. Jadi kalau Anda merasa lelah, terus-menerus berbuat sesuatu untuk orang lain, Anda sudah benar. Karena tidak pernah ada hidup untuk diri kita sendiri. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati untuk Tuhan. Maka sudah benar. Kalau perlu
istirahat. Kalau terlalu lelah, carilah me time. Tapi kembali lagi dengan kekuatan baru. Yang perlu dan penting adalah mempunyai kenangan-kenangan indah dalam hidup ini. Sehingga kita bisa mundur sebentar, menimba kembali kekuatan itu. Mempunyai motivasi lagi, mengisi energi. Dan kemudian kita bisa berkarya lagi, menghasilkan buah yang semakin baik. Banyak di antara kita hidup di dalam ilusi seringkali. Berpikir bahwa pada usia tertentu saya akan menikmati masa-masa pensiun, tenang, damai sejahtera, bahagia, tidak banyak pikir, nyaman. Tidak ada, itu ilusi. Kalau sekarang Anda tidak tenang, kalau Anda tidak bahagia, nanti juga tidak bahagia. Justru lebih baik mulai sejak sekarang, jangan banyak pikir. Jangan semuanya diambil hati. Fokus saja menghasilkan buah. Terus-menerus meningkatkan kualitas pribadi. Dan passionate terhadap hidup. Mensyukuri semua yang ada. Dan terus menghasilkan buah. Menghasilkan prestasi. Terus-menerus produktif. Dan mempunyai satu mindset yang membuat kita sendiri merasa penuh, utuh, bahagia. Dan kemudian kita bisa membaginya kepada orang lain. Karena memang kita tidak pernah bisa membagikan, memberikan apa yang kita sendiri tidak punya. Dan kita bisa mendapatkan segala-galanya sebetulnya kalau kita mempunyai relasi mendalam dengan Tuhan. Tinggal kemudian ambil waktu untuk tenang. Menyadari dan merasakan betapa begitu banyak rahmat yang kita terima. Betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Sampai kemudian kita merasa cukup. Mengawali hari dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Dan kemudian berbuat baik. Karena kita begitu dicintai. Kalau menghadapi kesulitan, kalau menghadapi tantangan, handle yourself with care. Karena kita begitu dicintai. Supaya pada setiap hari, setiap malam, kita selalu bisa mengakhiri hari dengan penuh rasa syukur yang lebih besar. Dan mempunyai niat yang lebih kuat untuk esok hari lebih banyak memuliakan Tuhan. Lebih passionate terhadap hidup ini. Lebih bisa produktif, lebih bisa berkarya. Dasarnya, kekuatannya, motivasinya adalah kasih Allah. Dan kasih kepada sesama. Kasih itu energi yang luar biasa besar. Dengan kekuatan itu kita bisa maju, mengisi hari-hari kita dengan penuh sukacita, penuh pengharapan. Setiap hari adalah harapan yang membentang begitu luas, dengan begitu banyak pilihan, bahkan yang tak terbatas. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus-menerus menghasilkan buah. Ketika kita lelah istirahat, temukan lagi motivasi-motivasi yang membuat kita bisa terus maju. Kenangan indah bisa menjadi kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Bahwa derita ini bisa berlalu dan di masa depan selalu ada pengharapan yang membuat kita penuh sukacita. Dan ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.